Akhirnya gue rakit PC lagi. Padahal gue udah nyaman pakai Snapdragon laptop ya, laptop Snapdragon maksud gue. Kenapa gue masih rakit PC lagi nih? Apalagi Intel akhir ini kan lagi jelek banget reputasinya. Nah ternyata jawabannya nggak sesimpel itu. Dan juga ternyata gue salah ya. Gue gunain PC sama aja gue ninggalin apa yang baru di teknologi yang dimiliki sebuah PC desktop. Ya emang dari dulu mungkin gue bisa dikatakan anak nerd lah ya, gak suka bergaul sama orang, tapi lebih suka sosialisasi langsung sama komputer. Tapi ya setelah gue balik lagi, akhirnya gue merasakan era-era gue dulu pas masih muda ya. Jujur makin dewasa gue udah sadar aroma geek gue udah makin pudar. Gue nggak mau pada suatu hari nanti nyesel gitu udah ninggalin hal-hal yang bikin gue excited. Makanya gue rakit PC lagi, ya PC yang ada di video ini, buat kembaliin rasa excited itu lagi. So bakal ada apa nih yang baru di channel ini? Ya mending kita bumper aja dulu. Oke, biar kalian gak penasaran aja, mending gue detailin dulu deh rakitan PC gue ini. Gunain apa aja. Dari CPU Intel Core Ultra 7265K, motherboardnya MSI MAG Z890 Tomahawk Wi-Fi, GPU-nya GB RTX 4080 Eagle OC 16GB, RAM-nya 32GB Corsair Vengeance DDR5 6000 MB/s, SSD-nya Samsung 990 EVO 1TB, PSU-nya Corsair RM850E modular, coolernya Corsair L360 IQ Link Titan RX LCD Corsair, panjang amat ya. Nama case-nya Corsair Frame 4000D. Jadi kalau di total build ini sih habis sekitar 35-40 jutaan. Mahal? Ya lumayan memang. Tapi buat gue ini buat sekedar spek ya, atau performance tinggi aja. Tapi lebih kayak investasi pribadi gue sama ke passion sama gue. Rakitan PC ini tuh ya kayak ngebalikin gue ke era awal ke dunia teknologi lah. Waktu gue masih suka banget sama hardware PC. Ya mungkin kalian yang tahu cumanya dari nyantai doang ya, dari bahas-bahasan handphone. Gak banyak yang tahu nih kalau gue dulu tuh sempat ada di channel yang namanya XT Media, tempat gue mulai kenal sama teknologi PC desktop. Nah mungkin ya teman-teman yang mungkin kenal gue suka bahas handphone gak familiar, tapi ya nggak apa-apa karena emang ya gue dari awal nyantai itu nggak terlalu fokus lah soal desktop PC memang, tapi lebih ke laptop sama ya tentunya handphone. Buat kalian yang udah subscribe dari zaman XT Media dulu, masih ada nggak nih yang nongkrong di sini? Atau udah pada sibuk jagain anak dan bayar tagihan bulanan? Kayak gue aja ya, cuma gue belum punya anak gitu. Coba deh absen di sini di kolom komentar, mungkin orang-orang ini tahu banget nih kalau dulu gue sering bahas komponen PC. Tapi kali ini beda, gue nggak cuma bahas hardware-hardwarenya aja, tapi pengen sharing juga gimana keputusan merakit PC ini bisa di pilihan yang tepat. Bahkan buat lo yang sekarang udah kerja atau udah punya keluarga. Soalnya simpelnya dengan adanya PC ini sih ya, gue akan bahas perlahan bahas yang maksudnya tentang komponen-komponen PC lagi. Gak akan sesering itu sampai gantiin bahasan laptop bahkan handphone di channel ini. Ya komponen akan lebih jadi pilihan yang benar-benar yang gue pengen bahas aja di video ini. Ya sama satu sih alasan konkret gue dan kenapa rakit PC lagi. Ya gue pengen main game dah gitu ya, yaitu itu kan yang mau didengar sama semua orang kalau abis rakit PC gaming. Gila cuy, kayak game sekarang tuh makin bagus grafisnya ya. Jadi ya mending sekalian all out aja gak sih bikin PC dibanding beli laptop. Ya bukannya gue menyampingkan performance laptop ya, tapi lu tahu dong rasanya punya desktop PC dibanding beli laptop gaming. Ada pride-nya sendiri gitu. Ya beda lah pokoknya. Walaupun gue main di resolusi yang sama kayak ketika gue main di laptop, FPS yang gue dapat juga nggak jauh beda, tapi nuansanya beda. Ya lu punya sebuah mesin yang physically tuh nunjukin ini monster buas, bisa jalanin semua game yang lu bahkan jelasin kerjaan lu secara tuntas tanpa perlu pusingin macam-macam lagi. Ya paham kan rasanya kayak gimana, tapi sih nyatanya emang kalau rakit PC itu nggak sesempurna ya kalau nggak nemuin masalah gitu ya. Apal-apalnya gue tahu cara rakit PC, pasti gue ngadepin masalah sih. Kayak saat gue rakit PC ya asli PC-nya tuh ini udah tergolong gampang loh buat dirakit. Gampang banget bahkan. Ya kayak perpaduan antara motherboard, case, CPU-nya ini ngebolehin gue buat eliminasi hal-hal yang nyebelin. Sesimpel motherboardnya ini ya udah ada quick release untuk SSD-nya, GPU sampai antena WiFi-nya. Jadi nggak ada lagi pakai tools yang nyulitin saat rakit PC, terutama GPU sih. Kalau kenapa-kenapa tinggal pencet aja udah buat lepasin dari motherboardnya. Dan juga case-nya Corsair
Corsair ya ini sih bener-bener casing andalan gue dari zaman dulu ya, case yang easy to build lah, dari routing kabelnya, space cable manajemennya itu simple banget. Gue pasang PSU dari Corsair juga udah modular, kayak tinggal alurin aja sesuai posisinya, jadi ya looksnya tuh nggak berantakan. Ditambah case frame 4D-nya ini, 4000D-nya ini sih punya fitur yang wajib juga buat lo yang demen pakai GPU bogem kayak 4080 gua. Ada holdernya, jadi ya lebih aman buat lo gantung GPU-nya tanpa harus pakai vertical mount. Tentunya kalau dilepas dari samping kiri, kanan, depan, atas ya juga ada not worries lagi, masih bisa dan tanpa harus pakai alat lagi. Sama terlepas dari kemudahannya juga, jelas sih frame 4000D ini bisa nyingkirin gua yang tadinya mau pakai fractal North aksen kayu ya, jadi kayak ini bener-bener sleek, minimalis, tapi tetap kerasa modernnya juga keren ya. Bahkan ini salah satu case customable yang lengkap dan mudah juga. Terus juga ada alasan kenapa gue gunain Intel CPU. Yang jelas akhir tahun kemarin rame banget kan kalau CPU ini tuh kayak underperform lah. Harusnya bisa kasih performance yang lebih kencang, tapi ini malah kayak jual efisiensi doang. Ya sebenarnya kalau dilihat lagi performance itu ya masih di taraf yang wajar, bahkan kencang gitu. Menurut gua loh, Intel Core Ultra 7 265K emang bukan pilihan mainstream, apalagi reputasi Intel akhir ini kan lagi nggak bagus ya. Tapi gua tetap ambil resiko ini karena pengen nyobain arsitektur baru Intel Arrow Lake yang menjanjikan efisiensi tinggi, performance solid, dan juga teknologi AI-nya. Dan sejauh ini keputusannya sih ternyata nggak ngecewain sama sekali. Ini konteksnya ya sama kayak handphone aja, kayak nggak ada upgrade-nya. Tapi buat kayak gua yang jelas nggak ada PC sebelumnya, PC ini ya still works out buat harian gua. Dan bahkan nggak ada masalah sampai sekarang soal CPU-nya sih. So ya nice gitu. Consider gue cuma setelah perbandingan antara Core Ultra 7 sama Core Ultra 9 series 2 ya. Kayaknya yang paling oke secara price to performance-nya kalau dilihat-lihat ya Ultra 7. Tentunya juga digabungin sama MSI Mage Tomahawk ini ya udah oke lah. Gue juga udah update BIOS juga biar lebih stabil. Ditambah buat pemanisnya dibalut pakai Corsair Titan RX-nya yang lagi-lagi buat gue ini next level IO yang rakitnya itu easy banget. Antar fan itu saling integrasi, jadi gue cuma ngubungin pakai satu kabel doang untuk fan-nya. Dan tentunya kalau ada display buat informasi PC lo juga nilai plus ya. Secara ideal ya aja nunjukin di 33 derajat Celcius average-nya. Anyway, kenapa Corsair? Ya sebenarnya sih gue cuma meminimalisir aja buat gue install software utilitas untuk customisasinya. Kalau gue banyak belang-belangnya, kebanyakan install lagi. Dan Corsair juga udah salah satu brand yang komponen yang lengkap juga, dan sistem integrasinya ya udah pakai Corsair IQ doang. Jadi buat otak-atiknya nggak ribet ya. So IO, RAM, dan ya langsung aja pakai IQ-nya. Kalau SSD kenapa Samsung? Ya awalnya gue cari yang punya DRAM ya. Terus gue cari list-listnya, ternyata Samsung juga punya price to performance yang oke, plus endurance buat heavy load-nya yang oke punya. Jadi ya nggak pusing sih pilih SSD ini. Paling yang spesial case-nya itu adalah untuk GPU-nya. Untuk yang satu ini gue dapat special price aja dari sahabat gue DKID ya, si Rodi. Gue belum bayar sampai saat ini. Nawarin gue GPU punya dia ya di harga oke banget. Ditambah juga 5000 seriesnya kan peningkatannya nggak sesignifikan itu untuk di skema daily use. Cuma nawarin SDLSS 4 doang, tapi ya RTX lama juga kebagian kan. Ya udah, nggak ada alasan lagi buat gue beli GPU yang baru. Dan RTX 4080 Eagle OC ini udah pilihan sweet spot lah. VRAM gede buat editing lancar, gaming mantap tanpa overkill berlebihan kayak 4090. Udah semua kan? Ya jadi ini PC-nya buat harian gua di kantor, buat main game juga, sekaligus nunjang kerja gua. Terus gimana soal laptop Snapdragon-nya? Apakah dijual? Ya ini sih buat pilihan portable aja lah ya laptopnya. Masih enak dibawa-bawa, nggak ada masalah. Gue bisa bawa ini saat di luar studio. Gue juga nggak ada tuntutan main game kalau lagi dibawa-bawa juga kok. Nah biar nggak penasaran juga, gue cobain dulu beberapa benchmark cepet ya buat nunjukin seberapa worth it upgrade PC gue kali ini dibanding setup sebelumnya. Dan hasilnya kira-kira kayak gini nih. Ya gue nggak mau menjelaskan banyak soal sintetis gaming testnya sekarang ya, at least beberapa hal kenapa gue upgrade tuh ya gue jelasin aja gitu. Mungkin dari kalian ini banyak gamer yang dominannya itu main di handphone, khususnya ya penonton nyantai kayak kalian, tapi ya kadang sih gamenya itu nggak sekedar pay to win dan grinding terus-terusan gitu. Kadang game itu ada yang bisa lu nikmati dari sisi grafisnya, ceritanya, dan juga mekanisme game-game yang variatif. Dan mostly lu bisa dapetin ya sekarang ini game-game yang ada di PC, AAA sampai indie banyak gitu. Game-game eksklusif PS5 pun juga ntar masuk PS5 masuk PC ya. Ya jelas kan kenapa beli PC? Ya tapi jelas buat dapetin experience secara penuh ya kalau kita gunain spek PC yang mumpuni juga. Jadi ya nggak setengah-setengah rasainnya.
Gue lagi namatin Kingdom Come kemarin ya, abis itu Assassin's Creed tapi nggak lanjut karena bosen. Abis itu Monster Hunter Wild, dan ini list game baru yang bisa nawarin grafis, gameplay, sama mekanisme yang berbeda-beda. Dan setidaknya gue bisa selesain semuanya itu di FPS yang aman dan juga settingan grafis yang nggak nanggung-nanggung lagi, biar puas. Ya semoga kalian juga bisa rasain sih hal yang sama kalau masih belum punya kesempatan yang sama. Selain benchmark tadi, ada juga hal yang menarik lainnya. Kenapa gue excited balik lagi ke dunia PC desktop? Sekarang tuh ya teknologi udah makin maju banget. Karena ya kayak misalnya PCIe udah Gen 5, teknologi AI di GPU, bahkan fitur-fitur dari SS4 yang baru rilis, dan lo bisa langsung cobain tanpa harus upgrade CPU lo. Ya, so ya upcoming konten gue pun juga akan ada lah soal pembahasan beginian lagi. Semoga sih kalian juga mau didukung gue, belajar lagi dan share informasi ke kalian juga. Simpulan terakhir ya, ayo rakit PC, cobain teknologi baru, rasain experience yang belum orang bisa rasain. Moga aja nih lu yang udah kerja bisa cepet-cepet nabung ke beli PC-nya. Gue juga nabung kok semenjak trailer GTA 6 rilis. Anyway, gimana menurut lu style PC rakitan gue kali ini? Keren kan? Atau biasa aja? Atau malah lebay? Ya langsung aja rate di bawah, bebas deh mau roasting atau muji. Ya kalau ada kritik ataupun saran soal spek yang gue pilih juga nggak usah ragu, komen aja. Gue udah siap kok, siap kena mental. Oke, begini aja dulu sharing singkat gue abis rakit PC. Gue juga nggak mau bertele-tele kok, jadi ya sampai jumpa, bye.